Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami salah satu kelompok dari kelas 15 1A25 ingin mempresentasikan yang berjudul tema revolusi industri. Ya, untuk kepada semuanya, mohon perhatikan presentasi ini. Semoga presentasi ini menjadi bermanfaat. Baik, silakan lihat presentasi berikut ini. Ya baik, salam kenal semuanya. Saya Junianson Gunawan dengan nomor NIM 15230070. Di sini saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri. Revolusi industri. Ya baik. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya sehingga menjadikan setiap proses jauh lebih efektif dan lebih efisien dari sebelumnya. Istilah kata revolusi industri awalnya dicetuskan oleh Louis Auguste Blanqui dan Friedrich Engels ketika mereka menyaksikan peralihan tenaga manusia dan hewan ke tenaga mesin berbasis manufaktur dalam proses produksi. Ya, jadi begini ya. Dulu itu sebelum adanya revolusi industri, manusia masih mengerjakan segala sesuatu, baik itu secara dalam produk maupun dalam jasa, masih dengan menggunakan secara manual atau dengan tangan. Ya, bahkan juga dari ya seperti contohnya tenaga otot, ya tenaga air dan juga tenaga angin. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perkembangan revolusi industri yang telah terjadi di masa-masa kini. Yang pertama adalah revolusi 1.0, yaitu adalah sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi industri 1.0 terjadi karena adanya tiga faktor utama. Yang pertama, revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan juga keunggulan di Inggris Raya. Era revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap lalu digunakan dalam proses produksi barang. Ya, jadi begini. Saat manusia menemukan mesin uap pertama kalinya, mereka langsung menciptakan sebuah penemuan atau barang-barang yang dibuat dengan menggunakan mesin uap tersebut. Ya baik, berikut ini saya akan memberikan contoh-contoh sebuah penemuan yang menggunakan mesin uap. Yang pertama, ada traktor uap. Nah, traktor uap ini sebagai pengganti dari tenaga kerja manusia dalam yang pertama seperti membajak sawah ataupun juga untuk mengganti sebagai tenaga kerja dari hewan seperti kerbau, kuda, dan juga yang lain-lain. Yang kedua, ada lokomotif uap. Ya, lokomotif ini juga sebagai pengganti tenaga kerja dari untuk pengendaraan seperti kuda misalnya. Satu itu kan manusia masih menggunakan kuda untuk mau pergi ke tempat-tempat yang jauh, entah mungkin ya di luar daerah ataupun kota, bahkan mungkin ya di seluruh penjuru pulau. Nah, saat ada ditemukannya lokomotif, semua manusia maka bisa ke tempat yang lebih jauh lagi, bahkan tidak harus menggunakan tenaga hewan lagi. Dan bahkan selain dari itu mereka pun bisa mengangkut sejumlah penumpang yang lebih banyak dari perkiraan orang. Dan yang terakhir ada kapal uap. Nah, kapal uap ini pun juga sebagai pengganti dari tenaga kerja manusia yaitu tenaga angin. Jadi maksudnya begini. Dulu itu kan saat itu perahu itu kan masih dipakai dengan cara didayung ya oleh manusia. Dan juga ada yang itu masih menggunakan kapal layar gitu. Jadi ya kapal tersebut baru bisa bergerak kalau jika ada angin yang mengembus. Nah, berikut ini adalah tiga penemuan yang saya jelaskan dalam revolusi 1. Baik, untuk presentasi berikutnya saya serahkan kepada Kak Ahmad ini untuk melanjutkannya. Ya baik, Kak Ahmad ini tolong silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini. Saya akan mempresentasikan revolusi
Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang terjadi sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal, namun proses tersebut tidak membuat pembuatan transportasi mobil lebih singkat dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit mobil. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia secara signifikan. Pada era revolusi industri ini juga terjadi perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisien sebagai fasilitas yang ada di industri. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai definisi pekerjaan di mana setiap individu ataupun pekerjaan hanya berfokus pada pekerjaan di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada, sehingga assembly list atau proses manufaktur yang ada, di mana setiap definisi memiliki perannya masing-masing disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih efisien dan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Iqbal Afrika ingin mempresentasikan tentang revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 merupakan tahap lanjutan dari perubahan yang ditandai oleh penggabungan teknologi digital mesin penggerak seperti komputer dan robot. Kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Revolusi industri 3.0 juga merupakan cikal bakal terciptanya teknologi komputer untuk kemudahan pekerjaan. Transformasi ini berhasil menciptakan perkembangan industri di bidang teknologi dengan adanya penemuan transistor, semikonduktor, dan integrated chips. Selain itu, sistem komunikasi semakin berkembang sehingga penyebaran akses informasi semakin cepat. Hal itu membuat revolusi tersebut disebut sebagai revolusi digital. Revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yaitu 1970-an. Dan dipicu oleh perkembangan mesin pintar berbasis teknologi digital dan teknologi otomatis yang perlahan menggantikan peran manusia di lapangan. Pada masa industri 3.0 inilah dunia memasuki babak baru pada kala itu, yang disebut sebagai era digitalisasi. Keberadaan dari revolusi industri 3.0 didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar yang ditandai dengan adanya teknologi digital, komputer, dan robot yang telah terotomatisasi. Khususnya dalam dunia manufaktur, era ini menjadi krusial karena dalam tiap prosesnya sangat menuntut ketepatan serta ketelitian tingkat tinggi, yang mana kedua hal tersebut sangat sulit dilakukan manusia.
Pengguna teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat dan juga berkualitas. Beberapa contoh revolusi industri 3.0 antara lain teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik seperti smartphone, sistem perangkat lunak, software, pengembangan sumber energi baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesbito Arya Wibawa. Saya ingin mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mengacu pada pergeseran besar-besaran dalam cara produksi, komunikasi, dan interaksi manusia dan teknologi. Ini mencakup penggunaan teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, komputasi awan, Big Data, robotika, dan otomatisasi yang terhubung dan saling berkomunikasi. Revolusi industri 4.0 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi dan industri termasuk manufaktur, transportasi, layanan, kesehatan, dan lainnya. Beberapa perubahan penting yang terjadi dalam revolusi 4.0 meliputi 1. Interkoneksi. Perangkat dan sistem yang terhubung secara online dan saling berkomunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara langsung dan menghasilkan informasi yang berharga. 2. Big Data. Ketika berbagai perangkat terhubung, mereka menghasilkan jumlah data yang besar dan kompleks. Big Data memungkinkan organisasi untuk menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik. 3. Kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan memungkinkan komputer dan sistem untuk melakukan tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. AI digunakan dalam analisis data, pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan lebih banyak lagi. 4. Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor peralatan, kendaraan, dan lainnya. Ini memungkinkan pertukaran data dan kontrol yang real-time yang memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik dalam berbagai konteks. 6. Peningkatan layanan. Perubahan dalam revolusi industri 4.0 juga berdampak pada sektor layanan. Misalnya, chatbot dan asisten virtual. Menggunakan AI untuk memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik dan responsif. 7. Pengembangan karir dan kemampuan. Revolusi industri 4.0 menciptakan permintaan baru akan keterampilan dan keahlian tertentu, seperti pemrograman, analisis data, kecerdasan buatan, dan manajemen teknologi. 8. Keamanan dan privasi. Dengan semakin banyak data yang dikumpulkan dalam digunakan revolusi 4.0, isu keamanan dan privasi menjadi sangat penting. Perlindungan data dan infrastruktur yang kuat menjadi kunci untuk mencegah serangan cyber dan penyalahgunaan informasi. Revolusi industri 4.0 membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun juga penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja dan tantangan yang terkait dengan keamanan dan privasi. Sekian presentasi dari saya persilakan kepada Ibrahim untuk melanjutkannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ibrahim. Saya akan mempresentasikan apa itu revolusi industri 5.0. Mari kita masuk ke slide pertama. Revolusi industri 5.0 adalah tahap terbaru dalam evolusi industri yang dikendalikan oleh teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, atau bisa disingkatkan sebagai IoT. Big Data dan komputasi awan ini merupakan pergeseran fundamental dalam cara kita memproduksi, berinteraksi, dan hidup. Salah satu fitur utama revolusi industri 5.0 adalah hyperconnectivity. Nah, konsep hyperconnectivity adalah yang dimana semua perangkat, mesin, dan manusia terhubung secara terus-menerus melalui internet.
yang ini menciptakan ekosistem yang sangat terintegrasi di semua sektor. AI dan otomatisasi tingkat lanjut. Revolusi Industri 5.0 membawa otomatisasi ke tingkat yang belum pernah terjadi di sebelumnya. AI digunakan untuk mengambil keputusan kompleks, memproses data secara real time, dan mengoptimalkan operasi industri. Meskipun otomatisasi tingkat lanjut hadir, peran manusia tetap penting. Manusia dan mesin bekerja sama dengan manusia, mengambil peran dalam pemikiran kreatif, etika, dan manajemen, sementara mesin menangani tugas-tugas rutin. Manufaktur fleksibel. Revolusi Industri 5.0 mengarah pada manufaktur fleksibel, di mana produksi dapat disesuaikan secara instan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Ini memungkinkan produksi massal dengan sentuhan personal. Revolusi dalam layanan pelanggan. Penggunaan AI dan data besar dalam layanan pelanggan menghasilkan pengalaman yang lebih personal dan efisien. Chatbot, analisis data, dan prediksi pemeliharaan adalah contoh penerapan ini. Keamanan data dan privasi. Revolusi Industri 5.0 juga menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan data dan privasi. Dengan begitu banyak perangkat terhubung yang perlu ada perhatian yang besar terhadap keamanan. Dampak sosial dan ekonomi. Revolusi Industri 5.0 akan mengaruhi pekerjaan dengan beberapa pekerjaan menjadi otomatis, sementara yang lain memerlukan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Ini juga akan mempengaruhi distribusi kekayaan dan kesenjangan sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah revolusi industri 5.0 adalah tonggak besar dalam sejarah manusia yang mendefinisikan cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup. Dengan perubahan yang sangat cepat, kita perlu bersiap untuk menghadapi perubahan ini dengan bijaksana dan berkelanjutan. Dan sekian, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya, dan saya lanjutkan dengan penutupan di akhir. Ya, inilah presentasi yang kami bawakan. Kami sebelumnya mohon maaf sebesar-besar mungkin apabila dalam presentasi kami ini mungkin ada kesalahan kata baik secara sengaja dan tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan juga apabila mungkin presentasi ini kami kurang menarik, nanti untuk kedepannya kami akan membuat yang lebih menarik lagi. Ya, dengan begini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa.